Kisah-kisah dalam Al-Quran di hari Sabtu. 4. Makarnya Raja Fir'aun dan kaumnya terhadap Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun dan Haman pernah mengatakan kepada Musa alaihissalam, "Engkau pergi dari kami untuk mempelajari sihir, dan sekarang engkau kembali padaku dengan membawa sihirmu. Kami akan mengumpulkan tukang sihir untuk menantang kekuatan sihirmu." Kemudian mereka mengumpulkan seluruh tukang sihir dengan segala peralatan mereka yang berjumlah 70.000 orang. Mereka melemparkan peralatan itu dan berubah menjadi ular-ular yang menakutkan, sehingga Nabi Musa merasa takut dan gentar melihatnya. Namun kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya. "Janganlah merasa takut, sesungguhnya kamu adalah yang tetap unggul atau menang." Demikianlah juga halnya seorang mukmin yang menghadapi kematian akan merasa takut saat melihat malaikat yang akan merenggut nyawanya, serta iblis yang mencoba merenggut imannya. Saat itu, ia akan merasa takut dan gentar. Namun, kemudian malaikat yang membawa berita gembira akan datang dan berkata, "Janganlah takut dan janganlah bersedih, bersukacitalah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu." Setelah tukang sihir Fir'aun menunjukkan seluruh kekuatan sihirnya, Nabi Musa alaihissalam merasa gentar. Kemudian Allah berfirman, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tanganmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang-tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana dia datang." Quran Surat Toha ayat 69. Dengan perintah tersebut, Allah seakan berkata kepada Musa, "Hai Musa, tukang sihir telah melemparkan tongkat-tongkat dan tambang-tambangnya sehingga engkau melihat sihir mereka yang dahsyat. Maka lemparkanlah tongkatmu, agar engkau dapat melihat kekuasaan Tuhanmu yang maha perkasa." Ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar dan langsung menelan semua ular milik tukang sihir Fir'aun. Kemudian ular tersebut membuka mulutnya yang lebar dan bergerak menuju tukang-tukang sihir. Orang-orang kafir tersebut berlari dengan kepanikan, dan akibatnya banyak yang meninggal dunia. Kemudian ular itu terus menjulurkan tubuhnya menuju singgasana Fir'aun. Ketika dekat, Fir'aun berteriak, "Hai Musa, tolonglah aku." Nabi Musa mengambil tongkat itu, dan ular itu segera berubah kembali menjadi tongkat. Ketika tukang sihir Fir'aun melihat hal ini, mereka segera sujud seraya berkata, "Kami telah percaya dan beriman kepada Tuhan seru sekalian alam, Tuhan Musa dan Harun." Allah telah membuka hati mereka sehingga mereka dapat melihat rahasia kekuasaan Allah di balik alam semesta ketika mereka sujud dalam taubat karena mendapat hidayah dari Allah atas kehendaknya. Dalam keadaan tersebut, Fir'aun berkata kepada para pengikutnya yang telah beriman kepada Nabi Musa, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, "Adakah kamu telah beriman kepadanya, Musa, sebelum aku memberi izin kepada kamu sekalian? Sesungguhnya dia adalah pemimpin yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian, maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang dan timbal balik, dan sesungguhnya aku menyalip kamu semua pada pangkal pohon kurma." Quran Surat Toha ayat 71. Tukang-tukang sihir itu menjawab, "Memang, kamu dapat memotong tangan dan kaki kami, tetapi kamu tidak akan mampu memisahkan keimanan kami dari hati kami." Hikmah yang terkandung di dalamnya adalah bahwa tukang-tukang sihir Fir'aun, yang sebelumnya termasuk orang-orang kafir dan pengkhianat yang bersumpah dengan kebesaran Fir'aun dan berusaha menandingi mukjizat yang dibawa oleh Rasul Allah, ketika mereka bertaubat dan bersujud sekali atas dosa-dosa mereka, Allah membuka seluruh tabir rahasia kekuasaannya di langit dan bumi, memberikan hidayah dan keimanan kepada mereka, serta menjadikan mereka sebagai orang-orang yang terkasih. Dengan demikian, jika umat Nabi Muhammad SAW datang ke Baitullah dengan niat bertaubat dan penuh penyesalan, dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil, lalu masuk ke Masjidil Haram dengan niat untuk beribadah dan taat, kemudian bersujud kepada Allah dengan tunduk dan khusyuk, tidakkah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil akan memuliakan mereka dengan kemuliaan dan menempatkan mereka di surga Darul Muqamah? Dalam Al-Quran, tongkat Nabi Musa alaihissalam disebutkan dengan 3 nama. Pertama, bernama Hayah. Allah berfirman, lalu dilemparkannya tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Quran Surat Toha ayat 20. Kedua, bernama Janun. Allah berfirman, maka lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan
Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Quran Surat Al-Qasas ayat 31. Ketiga, bernama Suban, Allah berfirman. Maka Musa menjauhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Quran Surat Al-Araf ayat 107. Dikatakan bahwa kalimat tauhid memiliki makna dan arti sebanyak 70 nama. Sementara itu, tongkat merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, sedangkan kalimat tauhid adalah kalimat yang mengungkapkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pemilik segala sesuatu. Allah berfirman, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Jika tongkat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam mampu mengalahkan 70 tukang sihir, maka sudah layak dan pasti kalimat tauhid juga mampu menghapus dosa-dosa selama 70 tahun, dari awal sampai akhir.